warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang pemodelan matematika dari sistem fisik, sistem fisik menjadi model matematikanya untuk sistem dinamik ya, sistem kontrol. Kita sudah membahas pemodelan pemodelan untuk sistem mekanikal, kemudian RC ya, rangkaian elektrik, kemudian aliran fluida, ya, bisa cairan, bisa gas. Ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sistem termal. Ini banyak sekali tugas akhir yang mengambil tema lah kira-kira ya, mengambil tema tentang sistem termal ya, secara umum atau sistem aliran fluida juga ya. Jadi kelembaban gitu ya, sistem kendali kelembaban dengan menyemprotkan air gitu ya, itu kan sistem fluida ya, aliran fluida gitu. Walaupun dalam contoh kuliah ini untuk sistem ketinggian cairan, tapi mungkin untuk tugas akhir dihitung sedemikian rupa untuk mencari fungsi transfernya. Nah, untuk sistem termal itu banyak ya. Misalkan sistem kendali temperatur, kalau di elektro sih nyebutnya suhu ya. Kalau saya dulu waktu kuliah dimarahin kalau menyebut suhu, karena suhu itu guru ya. Tidak tahu itu asal katanya dari mana, tapi yang benar itu adalah temperatur, karena bahasa Inggrisnya kan temperatur gitu, pakai ya, temperatur, sehingga di Indonesia kan ya temperatur. Tidak tahu, kita sudah terbiasa dengan kata suhu, nggak tahu itu awalnya dari mana, itu harus dicari apakah sekarang kan bukan EYD lagi ya, tapi PWB ya, yang apalah saya lupa gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Masih koreksi sebetulnya dengan suhu, jadi banyak yang menyebutkan suhu pada temperatur ya, temperatur. Nah, misalkan sistem kendali, ini banyak sistem kendali, sistem kontrol temperatur air akuarium gitu ya, untuk ikan koki. Kalau tidak sudah ada tuh mahasiswa saya yang menjaga temperatur air ikan kokinya di akuarium itu di kisaran sekian derajat Celcius ya, supaya sehat lah, apalagi itu baca. Kemudian inkubator ya, inkubator buat telur. Di sistem kendali temperatur ruangan penetas telur gitu ya. Nah, itu kan sistem termal ya. Nah, jadi harus dibuat dulu blok diagramnya, diagram blok, kemudian buat fungsi transfernya. Oke.
sama seperti sistem fluida, kita juga akan menganalogikan sistem thermal menjadi sistem elektrik ya, resistansi dan kapasitansi. Kita lihat dulu, terdapat 3 cara dalam perpindahan panas dari satu zat ke zat lainnya, yaitu konduksi, ini sudah tahu ya, konduksi, konveksi, ya, ini konveksi, konveksi tukang jahit ya, dan radiasi. Konduksi dan konveksi ini sama sebenarnya ya, yaitu berpindahan panas antar zat ya. Hanya kalau konduksi ini biasanya berpindahan panas antar zat yang padat ya. Jadi misalkan dari logam, dari satu logam ke logam lainnya gitu yang berdekatan, maka itu disebut sebagai konduksi ya, di perpindahan panas dari satu zat ke zat lain, tapi untuk konduksi itu biasanya padat ya. Nah, sementara konveksi juga sama, perpindahan panas, tapi biasanya ini dari padat ke fluida ya, ke udara atau ke cairan ya, maka disebut sebagai konveksi. Jadi tidak ada bedanya antara konduksi dengan konveksi, hanya zatnya saja ya yang berbeda. Kemudian kecenderungannya kalau konveksi itu dia luas lah perpindahan panasnya gitu ya. Misalkan perpindahan panas ya kalau kalian tahu di motor gitu ya, ada radiatornya, itu dia konveksi gitu ya, ke udara bebas. Nah, yang satunya lagi adalah radiasi. Radiasi ini perpindahan panas tanpa melalui media. Ya, dia berpindah secara dengan gelombang elektromagnetik. Ya, itu radiasi. Jadi panas dari matahari yang masuk ke bumi itu secara radiasi, karena dari matahari ke bumi itu di luar angkasa tidak ada udara, ya, hampa udara, sehingga perpindahan panasnya itu tidak mungkin konduksi, apalagi konveksi ya. Kalau konduksi mungkin ada batang logam panjang gitu ke matahari gitu ya. Nah, jadi perpindahan panas dari matahari ke bumi itu radiasi. Bisa saja perpindahan panas dari api unggun gitu ya ke kita gitu ya, yang dekat itu bisa konveksi sekaligus juga radiasi ya. Jadi radiasi itu perpindahan panas tanpa ada media, jadi dia dengan gelombang elektromagnetik berpindah. Nah, kita akan bahas perpindahan panas yang konduksi dan konveksi ya. Karena radiasi ini terjadi jika sumber panasnya sangat tinggi ya, panas sekali ya, dibandingkan dengan penerimanya. Jadi matahari itu panasnya kan luar biasa, sampai berapa ratus ribu kali ya Kelvin, derajat Celcius sudah meletus. Dan karena juga jarang sistem kontrol yang panasnya mengontrol panas gitu ya. Tapi mungkin kalau radiasi perpindahan panas radiasi bisa saja ya. Misalkan tungku untuk mencairkan logam, itu kan temperaturnya harus di atas temperatur cair logam. Untuk baja itu di sekitaran 1300-an kalau nggak salah, 1500 untuk mulai mencair. Nah, jadi kita akan membahas yang konduksi dan konveksi, karena tidak ada bedanya, jadi ya persamaannya juga tidak akan begitu jauh ya. Jadi perpindahan panas konduksi
atau konveksi itu berlaku Q. Jadi ini simbolnya antara debit dengan laju perpindahan panas mirip ya. Kalau debit itu Q-nya besar, kalau perpindahan panas Q-nya kecil. Q sama dengan K besar delta T. Jadi mana Q ini ada laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas. Karena panas itu adalah energi, jadi energi per satuan waktu. Kalau di sini ini di bukunya kilokalori per second atau bisa saja watt ya, watt per second, watt per second, joule ya, joule per second. Atau kalau di pendingin itu BTU ya, British Thermal Unit. Ini perpindahan panas, jadi energi per satuan waktu, karena biasanya kita hitungnya tidak tahu dengan kalori kan. Kalori itu perhitungan di manusia ya. Tapi karena energi satuannya joule. Joule per second. Kemudian K ini koefisien kilokalori per second derajat Celcius ya. Kalau joule ya joule per second derajat Celcius. Tapi biasanya sih kita menggunakan temperatur absolut ya, Kelvin atau Rankine. Kalau derajat Celcius ini relatif. Kemudian delta theta ini perbedaan temperatur. Jadi perpindahan panas itu terjadi kalau adanya perbedaan temperatur. Kalau tidak ada memang nggak akan ada energi panas yang berpindah gitu ya. Jadi temperatur satu lebih dingin daripada yang lain, maka yang dingin ini dia akan mendapatkan energi dari temperatur yang lebih panas gitu ya. Nah, besarnya K tadi koefisien atau konstanta. Untuk konduksi ini Ka per delta X, kemudian untuk konveksi ini H dikalikan dengan A. Dimana K kecil ini adalah konduktivitas termal, jadi kemampuan zat untuk melewatkan energi panas ya, sama seperti konduktivitas listrik ya. Konduktivitas listrik itu kemampuan untuk melewatkan listrik ya. Nah, ini juga sama, di tiap material itu punya konduktivitas termal ya, besarnya berbeda-beda untuk setiap zat. Ini kalau di logam, kalau tidak salah itu aluminium yang paling bagus ya. Aluminium atau tembaga ya. Tidak salah sih tembaga juga ya. Tembaga itu konduktivitas listriknya bagus, paling baik. Konduktivitas termalnya juga paling baik juga ya untuk tembaga. Ada yang berpikiran emas itu jelek untuk konduktivitas listrik ya. Nah, kemudian A ini adalah luas permukaan perpindahan panas. Luas permukaan perpindahan panas itu saya susah gambarnya ya. Jadi kalau ini logam, nempel gini, nah ini luasnya, luas perpindahan panasnya ini. Jadi kalau konveksi juga sama. Jadi kalau ini yang panas, ini luas. Ini yang nempel, yang saling nempel itu luas. Sementara delta X itu adalah ketebalan konduktornya. Semakin tebal konduktornya, maka K-nya semakin kecil ya. Berefek sini ya, Q-nya juga semakin kecil ya. Kemampuan untuk memindahkan panasnya semakin kecil ya. Jadi luasnya yang nempel, delta X-nya panjangnya. Kalau konveksi dia hanya fungsi dari luasnya ya. Kemudian H koefisien konveksi. Oke, resistansi dalam termal pada perpindahan panas antara dua zat yang berbeda
Ini didefinisikan sebagai perubahan temperatur, perubahan perbedaan temperatur delta theta yang tadi ya, per perubahan laju perpindahan panas. Ya. Jadi perubahan temperatur per laju perpindahan panasnya. Jadi semakin kecil perpindahan perbedaan temperaturnya, maka laju perpindahan panasnya itu semakin kecil juga ya. Nah ini analoginya sebetulnya sama seperti resistor ya, resistansi di listrik ya. Jadi perubahan perbedaan temperatur kalau di listrik itu adalah perbedaan potensial ya, beda potensial. Ya, jadi kan kalau hukum motor V sama dengan I kali R ya. Jadi R sama dengan V per I kan ya. Jadi ini V-nya, ini I-nya. Jadi ini beda potensial. Nah, ini kan sama ya. Jadi si energi mengalir energi panas untuk thermal ini karena terjadi perbedaan panas ya, temperatur ya. Nah, kalau di listrik arus listrik ya, jadi muatan-muatan yang mengalir itu karena terjadinya beda potensial ya, beda energi potensial, beda energi listrik di satu titik dengan titik lainnya sehingga si muatan-muatannya bergerak gitu ya. Nah ini adalah arusnya. Jadi yang mengalir itu adalah arusnya ya, perpindahan panasnya di sini ya. Jadi R sama dengan perubahan. Jadi kalau dibalik, jadi ini delta theta sama dengan R dikalikan dengan Q. Ya, betul ya. Jadi semakin besar R-nya, maka perubahan temperaturnya juga semakin kecil. Makin kecil. Makin besar ya. Besar ya. Ini ya. Delta theta sama dengan R dikalikan dengan Q. Jadi tahanannya semakin besar. Konsepnya bukan gitu ya. Jadi besarnya energi untuk mengalirkan energi. Kalau saya konsepnya di listrik itu V sama dengan I kali R itu untuk mengalirkan arus. Nah, jadi dibacanya sebenarnya hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R ya. Jadi untuk mengalirkan arus dengan tahanan R, pada beda potensial sekian, beda potensial sekian dengan tahanan sekian, maka arus yang mengalir sekian gitulah. Ya, jadi konsepnya itu begitu. Kalau di listrik ini juga sama, ya sama. Jadi untuk mengalirkan panas dengan tahanan sekian, maka butuh beda potensial sekian gitu. Atau dengan beda temperatur sekian, memiliki tahanan sekian, maka energi panas yang mengalir besarnya sekian gitu ya. Jadi konsep hukum Ohm itu begitu, awalnya begitu. Nah, tapi seolah-olah V sama dengan I kali R, jadi beda potensial itu adalah arus dikalikan dengan tahanan. Padahal konsepnya untuk mengalirkan atau dengan besar beda potensial V dan besar tahanan R, maka arus yang mampu mengalir pada beda potensial dan R sekian itu besarnya sekian. Ya. Konsepnya begitu, jadi bukan jadi untuk membuat beda potensial itu tinggal I dikali R, bukan, karena itu tulisan matematikanya ya, tapi konsepnya untuk mengalirkan arus sekian atau beda potensial V dengan tahanan sekian, maka saya hanya bisa mengalirkan arus sekian gitu ya. Jadi bukan berarti untuk membuat beda potensial itu arus kali R, bukan gitu ya. Itu tulisan matematikanya. Ini juga sama ya, untuk
mengalirkan energi panas sekian dengan beda temperatur sekian, tahanannya sekian, maka besar perpindahan panasnya itu sekian, ya kira-kira begitu. Nah, sehingga resistansi termal untuk perpindahan panas konduksi atau konveksi itu R sama dengan tadi ini perubahan perbedaan temperatur, berarti perubahan perbedaan temperatur di delta tetanya yang berubah. Jadi D theta, D delta theta per dq ya. Jadi perubahan perbedaan temperatur per perubahan laju perpindahan panas itu sama dengan 1 per K. Ini tinggal dimasukkan. Ini delta tetanya Q per K. Masukkan ke sini. Jadi D Q per K. Q-nya ya ini ya, K per delta theta. Nah, masukkan ke sini dapat 1 per K. Di konduktivitas termal dan koefisien konveksi dapat diasumsikan konstan, walaupun merupakan fungsi dari temperatur. Sehingga resistansi konduksi dan konveksi menjadi konstan juga ya. Konduktivitas termal. K ini konduktivitas termalnya. Nah, konduktivitas termal ini ya koefisien termalnya. Tadi mana? Ini sorry. Nah, ini ya konduktivitas termal ini dia fungsi dari temperatur. Jadi sorry. Konduktivitas termal dan koefisien konveksi ini realnya, ya, kalau kalian cari-cari di tabel itu dia fungsi dari temperatur ya. Jadi kalau temperaturnya sekian, maka konduktivitas termalnya sekian ya. Temperaturnya sekian, konduktivitas termalnya sekian. Jadi misalkan saya punya batang tembaga, itu kalau temperaturnya 30 derajat, misalkan konduktivitas termalnya dia tinggi. Tapi kalau temperaturnya 70 derajat, maka dia konduktivitas termalnya turun ya. Nah, itu bisa dilihat di tabel ya, ada tabel-tabel untuk konduktivitas termal. Nah, kalau perubahannya kecil maka bisa diasumsikan bahwa K-nya itu konstan. K kecil ya, sorry. K kecilnya itu konstan. Kalau perubahannya tidak terlalu besar, tapi kalau perubahannya signifikan ya jelas akan berpengaruh terhadap R juga, karena K ini dia fungsi dari temperatur, karena K besar itu isinya K kecil ya. Nah, ini ya K kecil atau H. Nah, tapi kita bisa asumsikan kalau perubahan yang tidak terlalu besar, misalnya hanya 5 derajat atau 10 derajat mah jadi masalah ya. Kita asumsikan saja konstan. Nah, kemudian kapasitansi ya sama seperti kapasitor. Kapasitor itu kemampuan suatu penyimpanan untuk menyimpan muatan ya. Nah, ini juga sama. Ini perubahan panas per perubahan temperatur. Jadi kalau di listrik itu semakin banyak muatannya, maka energi listriknya kan semakin besar ya. Ini juga sama. Jadi yang menjadi energinya adalah panas, yang mengisinya itu adalah temperatur. Atau C sama dengan M dikalikan dengan C kecil. Ini dapatnya dari sini ya. Jadi perubahan panas per perubahan temperatur. Di sini nggak ada penurunan persamaannya. Lupa saya nggak tulis. Tapi kita tidak terlalu inilah ya. Tinggal dicari saja bahwa C sama dengan M dikalikan dengan C. M-nya adalah massa zat, C-nya adalah panas spesifik. Ini adalah gini namanya, panas spesifik ya. Oke, jadi kita sudah menganalogikan resistansi di temperatur itu adalah 1 per K ya. Ini mau konduktor atau konduksi atau konveksi, tinggal lihat di persamaannya ini
Kalau konduksi K-nya ini, K besarnya. Kalau konveksi K besarnya ini. Nah, kalau aduh, bentar ya, saya pengen ke toilet dulu. Oke, sorry. Hujan geser ya. Oke, jadi kalau konduksi ini, kalau konveksi ini. Jadi kalau kakak kelas kalian, kalau atau mungkin kalian berencana untuk membuat tugas akhir tentang sistem kontrol temperatur ruangan, itu masuknya ke apa? Konveksi ya, konveksi. Ya harus cari dulu koefisien konveksinya, kemudian A-nya. Oke, kita lihat contoh cara untuk mengubah dari sistem fisik menjadi persamaan matematik ya. Oke, jadi ini ada suatu sistem fisik. Di sini ada cold liquid, jadi cairan dingin ya. Cairan dingin. Kemudian di sini ada heater, kemudian di sini ada mixer untuk menjamin si cold liquid ini ya, di cairan yang dingin ini itu temperaturnya merata ya, temperaturnya merata sehingga keluarnya itu temperaturnya satu. Jadi di semua titik ini dia temperaturnya sama ya. Tujuan dari ada mixer. Kemudian ini tangkinya diisolasi sehingga tidak ada temperatur yang masuk selain dari heater ya, selain dari heater ini. Nah, tidak terjadi penumpukan panas, jadi tidak ada panas yang numpuk di sini ya. Kalau ada panas numpuk di sini nanti temperatur yang keluarnya itu beda-beda ya. Jadi asumsinya temperatur masuk misalkan 20 derajat, dipanaskan, keluarnya 30, terus 30 ya. Jadi si heater ini dia akan terserap lah gitu ya, energinya 100% ke cold liquid ini. Kemudian di mixer ya. Si temperaturnya di semua titik ini sama dan tidak ada temperatur yang keluar, energi yang terbuang, kemudian tidak ada juga energi yang masuk karena ini diisolasi ya, isolasi sedemikian rupa sehingga hanya ada ini yang masuk, ini yang keluar, ini yang masuk panas. Oke, kita definisikan ini apa ya, sigma atau gamma yang saya lupa nih. Gamma I itu equation gamma kalau nggak salah.
Ini. Oh, theta. Oh iya, ya, theta tadi ya. Oke. Oke. Jadi theta I rata-rata ini temperatur steady. Ya, ini masuk ya sini. Theta I steady. Jadi sama seperti yang cairannya. Ini theta I-nya apa boleh? Oh kalau ini sih tidak bisa dibuat karena apa namanya nol dia apa namanya baku ya tidak mengalir. Yang beda dengan debit ya debit yang kemarin. Tapi kalau ini temperaturnya dia 20 gitu ya 20 terus masuk yang ini 20 temperatur yang masuk ini di cairan. Jadi cairannya ini dia masuknya 20 derajat Celcius misalkan gitu ya. Kemudian theta out ini juga sama steady itu misalkan 30 ya 30. Kemudian G ini laju aliran cairan. Jadi air kalau tadi temperaturnya theta itu temperaturnya, kalau G ini cairannya ya debit ini G gitu ya G apa Q ya ini G ya. Kemudian M ini massa cairan dalam tangki. Jadi dalam tangki ini ya. Jadi ini masuknya 5 keluarnya juga harus 5 ya. Jangan masuk 5 keluar 2 nanti ini numpuknya pecah tangkinya. Jadi masuk 5 keluar juga 5 ya steady. Kemudian C panas spesifik cairan, R tadi resistansi termal 1 per K, kemudian C ini kapasitansi termal apa tadi C tidak ada ya tidak M kali C ya M kali C kecil. Kemudian H-nya ini laju panas steady masuk. Oh ya yang ini ya yang ini heater ya, heater. Jadi H ini adalah heater. Definisikan dulu ya apa namanya parameter yang ada di dalam sistem fisiknya. Ini asumsi temperatur cairan masuk konstan dan laju panas yang masuk ke sistem berubah yang supaya heater ini. Jadi ini asumsinya konstan ya. Laju aliran asumsi temperatur cairannya konstan di sini. Ini heaternya dia berubah plus H kecil ya, dari H plus H kecil sehingga laju panas yang keluar berubah dari H menjadi H bar plus H0 ya. Laju panas yang masuk ke sistem asumsi temperatur cairan masuk konstan berubah dari H sehingga laju panas oke. Jadi ini masuk ke sini ini mau keluar ke sini ya. Temperatur cairan keluar juga berubah dari theta 0 menjadi theta 0 plus theta ya. Untuk kasus ini besar H0, C dan R ditentukan. Nah ini H0 sama dengan GC0, GC theta ya. Ya kalau dicari mah banyak, kalian buka aja bukunya. Dapatnya dari mana? Kemudian C tadi MC ini M-nya ganti karena di sini M-nya besar ya. Tadi persamaannya M kecil. Kemudian R-nya itu tadi 1 per K ya. Nah, dimasukkan saja. Jadi sama dengan theta per H0 sama dengan 1 per GC. Nah, persamaan kesetimbangan panas untuk sistem ini. Ya, kesetimbangan panas itu jadi masuknya 5, keluarnya juga 5 ya. Sama dengan hukum kekekalan energi ya. Jadi ini hukum kekekalan ya energi juga ya panas ya. Jadi kalau saya kuliah dulu itu ada 2, hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan massa. Ya. Di massa masuk harus sama dengan massa keluar, sama seperti hukum Kirchhoff lah miripnya. Jadi C d theta C itu apa tadi panas spesifik ya.
kapasitansi d theta sama dengan HI minus 0 dt. Dapatnya dari mana? Cari aja di buku ya. Karena ini contoh aja, jadi untuk memperlihatkan perubahan mengubah dari model fisik menjadi model matematika. Jadi harus sistem kontrol ini tidak hanya mengontrol begitu saja, harus tahu persamaan fisikanya ya. Jadi jangan dibuang itu catatan fisikanya. Jadi ini bisa dicari. Tadi C itu adalah kapasitansi, ini perubahan temperatur itu sama dengan apa? Nah, di sini perubahan panas. Nah, ini ya, perubahan panas. Jadi C D theta ini kali ke sini berarti C D theta sama dengan perubahan panas ya. Sama dengan ini perubahan panas. Ini nih dari sini ya, perubahan panas yang masuk dengan yang keluar. dt ya, fungsi dari T. Kita pindahkan dt-nya ke sini sehingga C d theta per dt sama dengan HI minus 0. Ya, masukkan persamaan 11 ke persamaan 12. Ini R ini sini ya. Sehingga RC sama dengan d theta per dt plus theta sama dengan R HI ya. Sama dengan R HI ya, ini. RC merupakan konstanta waktu, jadi sama aja ya. Kalian perhatikan ini sama nih seperti RC ya, kemudian laju aliran fluida yang sudah kita bahas. Jadi betul bahwa persamaan transfer itu tidak unik ya, tidak unik. Jadi kita tidak bisa menyebutkan ini persamaan transfer, fungsi transfer untuk sistem fisik ini nggak bisa, tidak bisa. Masukkan persamaan 11 ke 12 ya, ini tinggal dimasukkan saja ya. R-nya 1 per GC itu. Apa nih yang diganti nih? Ini dimasukkan saja ke sini ya. Ini jadi RC d theta per dt plus theta sama dengan RHI. Lakukan transformasi Laplace persamaan 13 seperti pada persamaan 8 ya. Laju aliran fluida. Sehingga kita dapatkan fungsi transfernya theta S per HI sama dengan R per RCS ditambah 1. Ini sama ya jadinya ya. Ini jadi perubahan temperatur ya, ini ya, temperatur inputnya HI ya, inputnya ini. Jadi ini ya, perubahan temperatur di sini ya, di sini. Tapi kan biasanya yang diinginkan itu yang di outputnya ya, outputnya bukan yang di dalam ini ya. Cold liquid ini heaternya, nah yang persamaan tadi itu di sininya, bukan yang keluarnya. Nah, di theta HI, jadi theta sama dengan R per RCS plus 1 HI kan di sini ya. Jadi inputnya HI, inputnya apa? Heater. Nah, tapi kan kita biasanya tidak melihat di dalamnya ya, tapi bisa saja kalau analisisnya apa gitu. Tapi secara umum sih di luarnya. Oke, pada prakteknya temperatur cairan masuk biasanya berfluktuasi sehingga tidak bertindak sebagai pengganggu. Jadi temperatur cairan masuk biasanya berfluktuasi ya, tidak konstan. Sehingga bertindak sebagai pengganggunya. Jika diinginkan temperatur cairan keluar konstan, nah, biasanya kita kan yang diinginkan itu konstan ya. Jadi masuknya ngaco gitu ya, ngaco dalam tanda petik, karena kita tidak, justru yang kita atur itu kalau dalam sistem thermal ini
hot liquidnya. Ya sama seperti kalau kalian misalkan tugas akhir temperatur apa. Nah kalau kayak pemanas koki ya, koki apa koki ya, akuarium koki ya, ini bersama karena tidak ada hot liquidnya ya, cold liquidnya juga apa ya. Nah, jadi yang harus didefinisikan dulu tuh energi yang masuknya apa, energi yang keluarnya apa, yang dibutuhkannya di mana ya. Jadi apa, tiap sistem berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk yang akuarium itu kan tidak, airnya kan di situ-situ aja ya. Justru kita hanya mencatu heaternya ini, ya. Mencatu heaternya masuk gitu ya, supaya si temperaturnya tetap konstan. Begitu juga untuk inkubator ya. Tapi kalau inkubator bisa jadi tidak juga ya, dipanaskan. Tapi bisa juga sih inkubator yang pakai kipas ya. Jadi di sini kipasnya gitu ya, di sini heaternya, di sini hot liquidnya, mungkin gitu ya, supaya temperaturnya tetap terjaga. Jadi tergantung dari kebutuhan gitu ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, jika diinginkan temperatur cairan keluar konstan, kontrol otomatis dipasangkan untuk mengatur untuk mengatur laju panas. Nah, jadi biasanya yang biasanya gitu, tapi tidak harus ya, tergantung dari sistemnya. Jadi biasanya ininya kan ngaco. Jadi kita ingin yang keluar itu konstan, sama seperti water heater ya. Water heater ya, kalau kita mandi kan pinginnya temperatur berapa? 35 sama kita ya, tubuh kita 35, 37 ya, 40 kali ya, atau 45 gitu. Kita tidak tahu itu air dari sumur misalnya, atau air dari tandonnya, dari torennya itu temperatur berapa kan nggak tahu ya. Kalau cuacanya terik misalkan di tandonnya itu kepanasan sehingga temperaturnya dipanaskan, heaternya dia energi yang dikeluarkannya sedikit. Kalau musim dingin misalkan mandi pada isya misalkan malam-malam atau subuh-subuh musim dingin, musim kemarau dingin kan ya, misalnya musim kemarau itu dingin, beda dengan musim hujan itu biasanya ngelekep gitu ya, harudang gitu, panas gitu. Tandonnya jadi dingin, akhirnya dingin. Nah, sehingga heaternya energi panas yang dikeluarkan lebih tinggi untuk menjaga temperatur yang diinginkan. Kita mandi 40 derajat ya, 45 ya. Kalau 100 derajat melepuh ya. 45 kali ya, karena kita kan 37 ya. Ini 40 atau 45 lah. Ya, 45 derajat kali ya. Nah, ini kan berfluktuasi gitu ya, tahu gitu ya, bisa saja. Kalau saya biasanya wudhu itu pakai di keran dari toren juga, ketika mau buka keran itu hangat, tapi lama-lama jadi dingin. Nah, jadi nanti si heaternya dia akan energi yang dikeluarkannya itu berubah. Nah, ini yang dikontrolnya ya, justru ini heaternya yang kontrol. Ini juga dengan asumsi tadi debit masuknya konstan. Kalau debit masuknya tidak konstan ya nanti juga dia akan berpengaruh terhadap heaternya. Dia harus dicermati sedemikian rupa sistemnya harus seperti apa ya, supaya tidak salah dalam melakukan perhitungan ya. Nah, jadi kalau kita ingin yang keluarnya konstan, dan memang biasanya seperti itu, tadi contohnya untuk water heater, jika temperatur cairan masuk berubah dari theta I menjadi theta I, ini tuh theta besar ya kalau nggak salah ya di dalam Yunani, plus theta I, sementara laju panas masuk itu H dan laju cairan G dijaga konstan, ternyata hanya konstan, maka laju panas keluar berubah dari H menjadi
H plus H0, dan temperatur cairan keluar berubah dari theta 0 menjadi theta 0 plus theta. Hingga persamaan kesetimbangan panas dalam kasus ini, untuk yang ini juga sama aja tadi ya, ini kan panas masuk, ini panas yang keluar ya, panas yang keluar. Jadi HI-nya diganti dengan GC theta I ya, GC theta I. Nah, dengan substitusikan hubungan antara H0, C dan R, ini kita masukkan jadi RC d theta per dt plus theta sama dengan theta I, kita transformasi Laplace-kan sehingga kita punya persamaan transfer hubungan antara theta, ini tetanya theta out ya, tidak ada O, ini theta out sini, theta I, kalau theta I kan theta input ya, itu sama dengan 1 per RCS plus 1. Ini sama ya dengan yang RC dan laju aliran fluida ya, ada bedanya. Theta S per theta IS sama dengan 1 per RCS plus 1. Jadi ini theta I-nya tolong di baca lagi di sininya ya, yang mananya itu dipahami supaya nanti ketika, karena ini banyak nih biar hubungan antara theta I itu yang mananya ya. Jadi ini saya cepat aja sih ya, tinggal dibaca di sini. Nah, kalau contoh-contoh dalam tugas akhir itu kan misalkan nah ini ya. Ini tadi apa tuh, pemanas akuarium ya, pemanas akuarium kan di sini ya, nanti dia ada heaternya tuh sini, kan ada airnya tuh di sini ya. Oke, di sini ini. Nah, di sini kan ada heaternya nih. Nah, si heaternya itu ya asumsinya kan harus bercampur tadi. Ketika dipanaskan, maka semua airnya itu panasnya sama. Ya. Pak pakai kipas, iya, mati itu kokinya pakai kipas. Putar di sini, kokinya mati. Nah, jadi asumsinya heater ini dia akan merata panasnya ya. Secara logika sih tidak akan merata ya, pasti akan lebih panas di daerah sini, dia akan konveksi ya, perpindahan panasnya merata ke seluruh ini ya. Nah, tapi kalau akuarium ini ya asumsinya harus diisolasi juga. Kalau tidak diisolasi nanti ada panas yang keluar ya, panas yang keluar. Nah, biasanya kalau air ini dia lebih dingin daripada udara ya. Dari si udaranya ini lebih panas, tapi karena ini dipanaskan, saya tidak tahu tuh masih satu temperaturnya berapa ya untuk koki itu. Kalau dipanaskan mungkin dia ada yang panas yang keluar, jadi ini harus diisolasi nih. Kalau mengambil asumsi yang ini ya. Kemudian kalau inkubator mungkin itu bisa bisa dikondisikan ya. Masa akuarium kan dilihat ya, masa ininya diselubungi gitu, mau ngelihat apaan gitu diselubungi. itu harusnya tugas saya agak rumit juga, karena tidak bisa diasumsikan panas diisolasi ya. Jadi panasnya itu hanya dapat dari heater. Gimana ya gambar heaternya? Kira-kira gini ya, heaternya di sini ya. Misalkan, nah ini kan kalau ini panas keluar gitu ya, nggak langsung di sini panas kan, pasti di sini lebih panas nih. Kalau kalian naruh sensornya di sini,
ini akan lama nih. Di sini bisa mendidih nih. Karena dia akan berpindah ke sini. Mendidih di sini. Gluk. Jadi sop ikan, jadinya sop ikan koki. Karena kalian menyimpan sensornya di sini, ya, temperaturnya di sini, panasnya di sini nggak langsung dipanas ke sini kan, tidak serta merta ya. Apalagi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada pengocoknya. Jadi posisi ini si kokinya, posisi ini, jadi sop ikan koki ya. Nah itu harus ditimbangkan juga tuh ya, yang ngambil ini. Tapi kalau inkubator telur, yang ngapain juga kita ngeliatin telur ya, bisa diisolasi sedemikian rupa gitu ya. Kemudian ada kipas sebagai pencampur supaya si udaranya rata ya temperaturnya. Jadi tidak panas di sini, nanti di sini telur pinginnya sih netes ya telurnya, ternyata jadi telur rebus dibuka makan gitu. Karena kita inginnya jadi ayam, jadi ayam, kok semuanya jadi masak begini. Oh ya Pak, itu kan ini bahan telur balado. Telur balado tinggal pakai pakai cabai ya. Telur balado, padahal kita inginnya anak ayam gitu ya, jadi telur balado ya. Nah, itu harus dipikirkan ya. Nah, di sini pemanasnya diisolasi nggak apa-apa. Isolasi telur gitu ya. Temperaturnya berapa tuh kira-kira untuk menetaskan telur ya? Sama dengan pengeraman oleh ayam ya. Nah, boleh pakai kipas. Di sini dengan asumsi ya merata gitu ya. Di sensornya disimpan di sebelah sini misalkan, atau di sebelah mana. Nah, jadi membuat dari fisik menjadi persamaan matematika harus tahu dulu kondisi dari fisiknya. Apa kalau berhubungan dengan energi apa yang keluar masuk, kalau berhubungan dengan laju aliran apa yang masuk, dan seterusnya itu harus dianalisa. Tidak hanya saya ingin kendali, ya kendali apa gitu. Harus tahu dulu apa yang dikendalikan, sehingga nanti ketika menganalisa dan terjadi perhitungan itu salah atau bukan salah sih, jadi tidak stabil, kita tahu ternyata tidak stabilan itu terjadi di mana gitu ya, karena kita sudah membuat model matematika yang sesuai dengan sistem kita gitu ya. Tapi kalau model matematikanya tidak sesuai dengan sistem yang kita buat, ya udah jelas itu ngaco ya. Jadi harus disesuaikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya sih pengennya bikin tugas, saya buat persamaan transfer untuk ya sistem pemanas ruangan ya. Pemanas ruangan asumsinya tadi diisolasi. Supaya nanti ketika tugas akhir, nah ini kayaknya bisa dipakai nih yang ini ya. Jadi dapat kalian modelkan buat blok diagramnya, fungsi transfernya mana, nanti bisa dianalisa. Ada pertanyaan? Waktunya habis ya. Minggu depan tuh udah UTS ya, pertemuan 8 ya kalau nggak salah ya. Sudah ke pertemuan 8 ya. Tapi ini harusnya masuk sampai sini nih. Tapi udah habis waktunya ya. Waktunya sudah habis nih. Analisis, nah ini nih. Analisis respon transien. Ini asiknya di sini justru. Oke, saya lanjutkan aja ya. Apa-apa ya. Supaya lanjut aja ya. Nggak salah nggak ada libur ya. Kelas ini nggak ada libur ya. Oke, kita masuk. Ya oke. Kita masuk ke analisis respon transien ya. Saya lanjutkan aja ini supaya nanti di setelah UTS-nya
materinya makin banyak ya. Oke, tadi ini sudah ya langkah awal dalam sistem kendali adalah membuat model matematika. Sudah kita latihan ya, contoh beberapa contoh. Jadi untuk sistem-sistem lain silakan kalian cari, mungkin tidak langsung bisa ya, harus buka-buka buku referensi juga gitu ya. Tapi untuk yang sudah biasa mungkin bisa langsung digunakan kalau mirip ya fungsi. Setelah model matematika didapat, dilakukan pengujian untuk menganalisa kehandalan sistem. Kehandalan di sini ya untuk sistem kendali itu kestabilannya. Nah, dalam prakteknya sinyal input sistem kendali tidak diketahui dan bersifat random tadi ya, sama seperti si air ini ya, temperatur air ini kan ngaco ya. Bukan ngaco artinya dia tidak tahu gitu yang masuk tuh berapa, tapi ada caranya bagaimana untuk mengetahui bahwa sistem kita itu handal ya. Jadi dengan menggunakan sinyal uji ya, dengan menggunakan sinyal uji. Jadi ada sinyal uji, ada 3 sinyal uji yang digunakan untuk menguji sistem sistem kendali kita. Yang pertama adalah sinyal step, yang sudah tahu ya di sinyal dan sistem. Jadi sinyal step itu dia perubahan secara mendadak. Jadi kita nguji seberapa cepat sistem kita merespon ya. Misalkan tadi pemanas ruangan tadi pertama contohnya di setting 25 derajat, kemudian saya ubah menjadi 35 derajat. Nah, itu kan step dia langsung naik. Nah, biasanya sih untuk pengujian sih 1 nilainya ya. Ini sinyal step. Kemudian yang 2 sinyal impuls ya. Jadi impuls itu 25, 35 langsung balik lagi ke 25. Itu impuls. Tak langsung balik ya. Jadi jangan terlalu lama ya. 1 detik juga terlalu lama. Tak. Nah, nanti gimana tuh responnya? Gitu ya. Gitu ya. Kemudian sinyal RAM. Kalau sinyal RAM-nya ya sama dengan step, tapi dia pelan-pelan ya, konstan. Jadi sedikit ya. Sama aja dengan step, tapi langkahnya tidak terlalu jauh tek kan. Jadi linear. Sinyal RAM. Gimana nih kalau sedikit-sedikit saya naikkan jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 terus sampai 35 ya, itu namanya sinyal RAM. Nah, kriteria kinerja sistem kendali ini ada kestabilan absolut, ada kestabilan relatif. Sistem kendali stabil jika output kembali ke keadaan setimbangnya jika diberikan gangguan. Sistem kendali stabil kritis. Nah, jadi ini yang pertama itu kestabilan absolut itu stabil. Jadi kalau tadi 25 saya naikkan ke 35, dia akan naik. Kemudian dia akan kembali lagi. Nah, nanti kita lihat grafiknya, dia akan sama seperti itu ya. Apa yang elevator ya, yang lift ya. Ya ke nilai barunya. Itu stabil. Ini stabil ya. Ini disebut dengan stabil. Kemudian ada kritis. Jadi kritis ini dia berosilasi ya, berosilasi secara infinite, tidak terbatas terus ya. Berosilasi secara infinite terus menerus di keadaan setimbangnya. Di keadaan misalkan saya naikkan dari 25 ke 35, jadi 35 itu dia naik turun aja gitu ya. 35, 36, 37, 36, 35, 34, 33, 34, 35, 36, terus saja gitu ya. Nah, tapi ini bisa disebut stabil tergantung dari sistem kita gitu ya. Nggak apa-apa lah goyang-goyang gitu dan nggak ngaruh misalnya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau itu berpengaruh besar, berarti jangan sampai terjadi kritis. Nah, yang satunya lagi tidak stabil. Nah, ini yang tidak kita inginkan sama sekali ya. Jadi saya naikkan dari 25 ke 35, dia terus saja 36, 37, 38, 39, terus taiga gitu ya. Nah, ini jelas yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian ada kestabilan relatif karena sistem kendali fisik menyimpan energi. Output sistem
Ketika diberi input, tidak dapat langsung mengikuti input, tetapi menunjukkan respon transien sebelum kondisi steady dapat dicapai. Kondisi steady itu konstan ya. Respon transien dari sistem kontrol praktis sering menunjukkan osilasi teredam ya, sebelum mencapai kondisi tunak. Ya. Dan disebut sebagai kestabilan relatif. Jadi ketika kita 25 sampai 35 itu kan tidak serta-merta langsung loncat 35 ya. Pasti dia naik dulu ya 26, 27, 28, 29 itu memang kestabilan relatif. Tergantung dari grafiknya. Nah, jika output sistem hanya keadaan steady tidak sesuai dengan input yang diberikan, maka sistem dikatakan memiliki steady state error. Jadi kalau 25, kemudian saya naikkan temperaturnya jadi 35 derajat, ternyata dia steady-nya di 34, maka 34 dan 35 perbedaannya, karena kita ingin 35, ternyata dia steady di 34, itu disebutnya steady state error. Ya. Jadi bukan error di sini. Kenapa jadi batuk? Error di sini bukan error rusak ya. Disebutnya kesalahan ya. Nah, error mengindikasikan keakuratan sistem. Jadi kita inginnya 35 ternyata jadinya 34 gitu ya. Nah, itu juga tergantung dari sistemnya. Kalau misalkan 34 mah udah nggak kerasa gitu, nggak apa-apa gitu. Tidak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan kita butuh 35 ya ternyata 34, maka ya harus diperbaiki gitu ya sistemnya gitu. Nah, dalam analisa sistem kendali harus diperhatikan perilaku respon transien. Nanti kita lihat respon transien dan respon steady state ya, respon yang kita inginkan. Oke. Nah, yang persamaan-persamaan yang sudah kita turunkan tadi ya, kita modelkan dari persamaan fisik itu masuk ke sistem orde 1 ya, masuk ke sistem orde 1. Jadi ini blok diagramnya, jadi ini reference, R itu referensi, E ini error, kemudian C ini biasanya si output ya. Kemudian ini ada feedbacknya, tapi H-nya sama dengan 1 ya, H-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan fungsi transfernya 1 per TS per 1 ya, sama seperti ini ya, dimana T-nya itu adalah RC. Nah ini 1 per TS per 1, dimana TS-nya adalah T-nya adalah RC. Ini memperlihatkan sistem mode 1 secara fisik tadi dapat berupa rangkaian RC, betul-betul rangkaian RC ya, resistor kapasitor atau sistem thermal tadi yang sudah kita turunkan ini. Jadi RC-nya ini T ya, atau laju aliran fluida ya. Tapi kalau untuk yang sistem mekanik itu sistem orde 2 ya. Ini bukan sistem orde 1. Atau yang sejenisnya, mungkin ada sistem-sistem fisik lain yang fungsi transfernya itu mirip seperti ini ya, sistem orde 1. Nah, fungsi transfernya ini jadi ini ya, jadi CS per RS sama dengan 1 per TS plus 1. T merupakan konstanta waktu, jadi RC yang rangkaian RC. Untuk yang di temperatur ya berarti tadi R-nya apa, C-nya apa ya analoginya. Nah, akan diuji fungsi transfer ini persamaan 1 dengan fungsi step. Jadi kita akan uji R-nya itu step, dia naik konstan. Tadi ya 25 langsung ke 35. Tapi biasanya stepnya itu nilainya 1 ya. Untuk pengujian itu nilainya 1. Jadi RS sama dengan 1. R kecilnya sama dengan 1 ya. RT. Kemudian RAM, kemudian impuls ya. Nah, kita lihat dulu yang step. Oh iya, satu minum obat tadi. Oke, transformasi Laplace untuk fungsi step ini saya lupa nggak masukin. Fungsi stepnya itu
fungsi stepnya sekalian saya masukin. Ini RT ya, RT itu sama dengan 1 ya. Fungsi step RT sama dengan 1 ya, sama dengan adalah 1 per S ya, ditransformasikan ya jadi RS ya. Untuk ini kan RT ya, RT sama dengan 1, RS-nya dalam transformasi Laplace-nya, lihat di tabel bahwa untuk transformasi Laplace konstanta itu adalah A per S ya. Karena konstantanya 1 maka jadi 1 per S. Nah, substitusikan kebersamaan 1 ini ya, jadi ini CS sama dengan 1 per TS plus 1 kali RS. RS-nya ganti dengan 1 per S. Karena kita uji dengan fungsi step. Ya, jadi CS sama dengan 1 per TS plus 1 RS. RS-nya ini ganti dengan ini. Ya, jadi CS sama dengan 1 per TS plus 1 dikalikan dengan 1 per S. Oke. Nah, kita akan kembalikan lagi ke domain waktu ya. Kita kembalikan lagi ke domain waktu supaya nanti ngeplotnya enak ya. Karena ini kan dalam domain domain kompleks ya. Laplace itu domain kompleks. Nah, kalian lakukan pecahan parsial sedemikian rupa, kemudian lakukan inverse transformasi Laplace sehingga didapatkan bersamaan CT. Ya, berarti CT itu ini ya, CT sama dengan 1 minus E pangkat minus T per T besar. Ya, kalau kalian sudah ngambil sistem instrumentasi ya, persamaannya kan sama ya, mirip ya, bukan mirip sama. Untuk T lebih besar dari 0. Kalau ini saya plot, ya, saya plot untuk T. T ini adalah konstanta waktu ya, konstanta waktu sistem. Jadi kalau dulu di sistem instrumentasi itu sensor ya, tahu. Kalau di sini T besar, konstanta waktu untuk sistem. Jadi kalau untuk RC berarti T ini adalah RC ya. RC untuk yang thermal ya RC juga, tapi R-nya apa, analoginya C-nya juga apa. Jadi ini. Kalau di plot nih jadi begini. Ini ya. Jadi untuk T sama dengan T dia 0,632, tinggal dimasukkan saja, berarti 1 minus E pangkat minus T besar per T. Jadi 1 minus E pangkat minus 1. Ya, pakai kalkulator dapat 0,632, kemudian untuk 2T itu sekian, untuk 3T sekian, 4T sekian, 5T sekian. Nah, karena ini eksponensial itu kan asimptot ya, maka dia tidak akan pernah mencapai nilai 1. Lihat aja ini 1 minus ya. 1 minus ini tidak akan mencapai nilai 1, dan E ini tidak akan sama dengan 0. Ya, jadi dia tidak akan asimptot ya di sini. Oke, karakteristik penting dari persamaan 2 bersama ini. Oke. Jadi untuk sistem orde 2, sistem orde 1, ini grafiknya udah pasti begini. Ya, dia teredam. Jadi dia diinginkan, kalau bisa gitu ya, diinginkan semua sistem itu adalah orde 1. Ya, karena orde 1 kan, nah ini transient. Ya, sama seperti yang lift itu ya, transient. Sini. Nah, ini disebut transient, sampai ke sini disebut steady state ya. Disebut apa keinginannya kan di sini. Ya, pasti diinginkan sistem orde 1 ya. Pasti diinginkan sistem orde 1 karena ini begini, nanti orde 2 dia naik dulu. Sini nanti dia bergoyang kemudian rata ya. Sudah kayaknya di slide pertama ya. Di slide pertama ini kalau nggak salah ya. Mana? Nah ini ya. Nah, ini sistem orde 2. Ya. Nah, yang ini. Nah, ini sistem orde 1. Nah, yang diinginkan pasti orde 1.
Cuma sistemnya dia begini. Tapi kalau ada 2 dia naik dulu. Dia ada simpangan dulu, dia turun, goyang, baru dia stabil ya. Nah, pasti diinginkan sistem orde 1. Dia enak. Tidak ada apa namanya, tidak ngaco dulu lah gitu ya. Oke, sifat-sifatnya CT sama dengan ini untuk tes T atau respon telah mencapai 63%-nya. Jadi kalau T-nya sama dengan T besar, T kecil sama dengan T besar, maka itu sudah lebih dari setengahnya. Ya, sudah lebih dari setengahnya. Semakin kecil nilai T, maka semakin cepat, jelas ya. Semakin kecil T, maka semakin cepat. Ya. Makin cepat dia respon sini. Nah, jadi untuk yang lift itu, maka perkecil T-nya ya kalau ingin cepat. Tapi kan langsung ke atas, nggak enak ya. Takut terbang. Jadi diatur RC-nya, T-nya ya. Kemiringan garis pada T sama dengan 0 adalah 1/T. Ya. Dapatnya dari mana? Ini turunkan terhadap T. Ya. C-nya turunkan terhadap T untuk T sama dengan 0 sehingga 1/T. Nah ini kemiringan garis ini, slope ini sampai sini. Ini adalah 1/T. Kemudian pada T sama dengan 3T, 4T, dan seterusnya, ini respon sistem mencapai tadi ada ya di grafiknya 95%, 98,2, dan 99,3%. Nah, keadaan steady tidak akan pernah dicapai secara matematik. Secara matematika tidak akan dicapai karena waktunya tak berhingga. Ya. Karena eksponensial itu kan asimptot ya. Asimptot itu dia tidak akan pernah memotong garis garis aksisnya gitu ya. Nah pada prakteknya, karena ini secara perhitungan matematik, pada prakteknya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan steady, keadaan sudah nilai yang kita inginkan, jadi 25 ke 35 misalnya untuk yang temperatur itu, untuk sampai bahwa benar ini sistemnya sudah sampai di 35 derajat gitu ya, sudah sampai di 35 derajat sini, itu ini ada beberapa macam, ada yang pokoknya kalau ininya sudah sampai 98%, nah, ini sampai 98% ya, nah ini, bahwa ini sudah disebut steady, ya. Sudah disebut dia sudah sampai nilainya ya. Tapi ada juga yang mengambil 5%. Jadi kalau sudah 95%-nya, berarti dia udah nyampe gitu ya. Udah nyampe. Jadi ada 2 kriteria ya. Nah, yang pertama ini steady state sisa kurang dari 2% atau 4 kali T. Nah, ini ya. 68 ini itu udah nyampe ya. Karena secara perhitungan matematika itu nggak akan nyampe ya. Paling 99, berapa gitu ya. Udahlah, ada yang menuliskan kriteria itu, ada yang menuliskan kriteria 95%, ada yang pingin strict lagi, makin dekat lah, ada yang 5T. Ya, jadi tergantung mana yang mau diambil. Kalau mau presisi ya ambil yang 5T. Ya, mendekati. Ini untuk step. Jadi dengan menguji step, maka kita sudah bisa melihat sifat dari sistemnya. Nah, kalau tidak stabil berarti ini harusnya melengkung, ini ke atas terus. Ya. Kalau lift itu lantai 1, lantai 4, lantai 5, 6, 7, 8, terus saja keluar angkasa, nggak tahu untuk mana ya. Nah, itu tidak stabil. Kalau kritis di sini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, terus saja gitu ya berosilasi. Itu tidak stabil. Nah, ini stabil ya, untuk gambar ini stabil. Di sini dah berhenti. Nah, itu namanya stabil. Itu untuk step. Jadi sistem dengan pengujian step, jadi cukup dengan menguji step juga sudah kelihatan ya. Tapi kita lihat untuk yang pengujian dengan sinyal lainnya. Kita lihat untuk yang sinyal RAM. Transformasi fungsi RAM ini 1/S² ya. Bisa dilihat 1/S² itu dia linear masalahnya.
Disucikan sama tadi, jadi CS sama dengan 1 per TS plus 1, 1 per S kuadrat. Ya. Kemudian kita lakukan pecahan parsial sehingga kita dapatkan CT sama dengan T minus T besar plus T E pangkat ET per T. Gitu ya. Nah, ini efeknya apa? Ini. Jadi kalau saya naikkan sedikit-sedikit, jadi 25, 26, 27, si sistemnya itu nilainya tidak segitu gitu ya. Dia di bawahnya. Oh, dia turun. Nah, dia agak parabolik dulu ya. Karena di sini ada eksponensial. Ya, dia akan melengkung dulu, baru naik ya. Tapi tidak sama gitu ya. Tidak dua 26, 27, 28 enggak. Jadi tidak sama gitu ya. Responnya itu begini. Ya, responnya dia tidak sama gitu. Karena kalau fungsi step ini kan inginnya langsung gini gitu ya, langsung 1 gitu ya. Tapi kan nggak mungkin. Sistem pasti ada waktu untuk mencapai nilai yang diinginkan ya. Ini transien begini. Nah, kalau RAM dia melengkung ternyata outputnya tuh tidak yang kita inginkan gitu ya. Kan kita inginnya 26, mungkin outputnya masih di 25, berapa gitu ya. Jadi dia tidak mengikuti, jadi dia agak melengkung. Itu untuk fungsi RAM. Kemudian untuk impuls, transformasi Laplace fungsi RAM ada impulsnya ini ya. Ini copy paste nih. Impuls adalah 1. Jadi untuk impuls Laplace-nya 1. Bisa dilihat di tabelnya. Masukkan, kemudian masih Laplace-kan sehingga dapat persamaan ini. Jadi ini udah jelas ini eksponensial saja ya. Jadi kalau kita tek gitu ya. Nah, grafiknya begini. Jadi kalau kita naik turunkan lagi, ya turunnya itu tidak langsung turun. 25, 35, saya balikan, tidak langsung tidak langsung 25, 35 turun lagi, enggak, tapi dia naik. Turunnya itu begini. Ya mungkin mendadak naik, tapi naiknya juga 1 per T. Ya, naiknya dia 1 per T. Naik, tapi ketika kita balikan lagi ke kondisi awal, 25 derajat, dia nggak serta-merta turun lagi lurus ya, tapi dia eksponensial. Jadi ini grafiknya ya. Logis ya. Turun itu, namanya ya dunia fantasi nih turun gitu ya. Tapi tergantung dari ininya juga ya. Tergantung dari persamaannya, asal bisa membuat ini lebih curam saja ke sini nih. Ya, udah pasti melengkung karena persamaannya eksponensial ya. Tapi kita ingin dia menjorok ke sini kalau ingin cepat. Ya, kalau ingin cepat. Jadi kita naikkan mendadak, kemudian kita turunkan lagi secara mendadak juga. Nah, kalau ingin betul-betul cepat turunnya, ininya harus mendekati ke sini. Ya, ini pasti melengkung, tapi melengkungnya kan inginnya begini. Nah, kira-kira begini. Ya, jadi tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan per 3 persamaan ini untuk sinyal uji, 3 sinyal uji, fungsi step, ini persamaannya, kemudian fungsi RAM ini, kemudian fungsi impuls ini. Nah, kalau kita bandingkan ini RAM, step, impuls. Nah, jadi ternyata step itu adalah turunan dari RAM. Ya, ini turunkan terhadap T, kita dapat 1 minus minus pangkat minus T per T besar. Betul ya? Jadi ini turunkan terhadap T, maka 1, ini 0. Nah, ini diturunkan sini. Jadi ini minus T ya, minus 1 per T minus 1 per T besar T.
ini nih, yang ini ya, turunan dari eksponensial. Ya dapat ini. Nah, ternyata impuls ini turunan dari step. Ya, sehingga kalau kita menguji dengan fungsi step saja yang gampang, fungsi step gampang ya, 25 ke 35 gitu ya. Karena fungsi impuls juga susah. Jadi seberapa lama sih kita menahannya kan pasti beda-beda ya. 25 ke 35 berapa lama sih saya menahannya. Jadi 25 35 balik lagi ke 25 kan mungkinnya beda-beda ya. 25 35 ada yang ada yang 1 detik dulu kan beda-beda. Sehingga kita uji saja dengan step. Uji dengan step gampang kan, 25 ke 35 tak, dah biarin aja. 25 35 nanti lihat grafiknya. Nah, untuk melihat respon dengan sinyal lain, maka ini tinggal kalau ke RAM tinggal diintegralkan, kalau ingin lihat impulsnya kita turunkan 1 kali. Ya, jadi cukup dengan melakukan pengujian menggunakan sinyal uji step, maka kita sudah bisa mendapatkan RAM, ya, respon RAM dan respon impuls. Ya, jadi satu saja cukup. Tek, ya apa? 25 35 tak, dah dia. Nanti lihat grafiknya ambil. Oh iya. Kalau ingin dipercepat ya berarti RC-nya yang dirubah. RC-nya dirubah karena itu T-nya ya. Oke, habis ya. Ini nggak ada soalnya. Dulu belum bikin soalnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya, gampang lah. Oh, yang susahnya apa? Yang tadi mengubah dari sifat fisik menjadi sifat pemodelan matematika. Itu yang butuh latihan dan kejelian ya. Dia harus latihan nanti supaya mendapatkan persamaan fungsi transfer yang sesuai dengan sistem fisiknya. Itu yang agak kritikal ya. Kritisnya disitulah mengkonversi dari fisik menjadi model matematika. Kalau persamaan-persamaannya ya kita kan sudah biasa ya, orang teknik itu pasti tidak akan jauh dengan matematika lah ya. Teknik itu identik dengan matematika, malah 70% ya, matematika, tapi matematikanya aplikatif ya. Beda dengan matematika MIPA. Itu ya teori-teori. Kalau kita matematikanya digunakan ya. Jurusan matematika saintek dia belajar Laplace, dia belajar Fourier juga, dia belajar banyak ya, sama statistika, apalagi ya statistika probabilitas, kalkulus dia sama, tapi dia tidak tahu itu digunakannya untuk apa gitu ya. Jadi kalau kita sistemnya, toolsnya apa, oh ini matematikanya gitu ya, karena perhitungan tetap menggunakan matematika. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadinya saya pengen bikin tugas ya, yang sistem pendingin ruangan gitu ya, sistem kontrol temperatur ruangan gitu. Persamaan fungsi transfernya seperti apa. Tapi itu dicoba sajalah di rumahnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita UTS. Nanti saya kirim soal atau tidak harus kirim soal ya, nanti soalnya langsung di e-notes pada jam kuliah, dibuka, tinggal di download, kemudian nanti lembar jawabannya juga di upload di e-notes ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa belajar untuk UTS minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.